Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Abdul Aziz. NIM saya 2331407001111106. Saya dari kelas T3D. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan buklet saya yang bertema tentang treasure. Jargonnya May treasure, yang artinya sampahku adalah harta karunku. Oke, lanjut untuk slide kedua. Ini daftar isi. Kemudian lanjut, apa sih itu Treasure? Nah, Treasure itu adalah aplikasi yang dirancang untuk mendorong setiap orang agar lebih peduli terhadap masalah limbah plastik. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat mengumpulkan botol plastik dari sekitar mereka dan mendapatkan imbalan untuk setiap botol yang berhasil mereka kumpulkan. Dengan cara ini, Treasure tidak hanya membantu mengurangi jumlah sampah plastik, tetapi juga memberikan insentif kepada orang-orang untuk berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di zaman sekarang ini, masalah sampah plastik menjadi salah satu tantangan yang besar bagi lingkungan kita. Setiap tahun jutaan ton plastik dibuang dan banyak di antaranya berakhir di tempat yang tidak seharusnya, seperti di lautan, di sungai, dan tempat pembuangan akhir. Hal ini menciptakan polusi yang merusak ekosistem, mengancam kehidupan hewan dan bahkan dapat berdampak pada kesehatan manusia. Nah, di sini makanya kita adakan yang namanya aplikasi Treasure, karena ini sudah keluar untuk semua masyarakat yang ada di dunia ini. Oke, baik. Lanjut. Device for Treasure. Nah, device apa sih yang bisa dipakai untuk Treasure? Yang bisa dipakai Treasure, kita bisa menggunakan dengan smartphone, karena smartphone penggunaan perangkatnya lebih fleksibel dan mempunyai ukuran yang sangat efisien untuk kehidupan sehari-hari. Nah, untuk spesifikasinya itu ukurannya 6,1 inch agar UX pada tampilan Treasure itu terlihat bagus dan nyaman. Kemudian layar pada iPhone 13 Super Retina XDR. Nah, ini agar warna yang ada di UX Treasure itu lebih jelas, cerahannya lebih aman, dan lebih enak dipandang. Kemudian model. Nah, sebagai contoh kita ambil kategori smartphone, karena emang Treasure sangat cocok banget menggunakan smartphone. Oke, lanjut. Nah, metode perancangan user interface di sini saya menggunakan metode GDD, Goal Directed Design. Nah, metode ini berfokus pada tujuan yang ingin mencapai pengguna saat menggunakan aplikasi berikut. Pertama, analisis UI UX. Pengguna dapat dengan mudah mengumpulkan botol plastik dan melaporkan jumlahnya. Alur interaksi dirancang agar jelas dan sederhana. Misalnya pengguna kita langkah-langkah mulai dari memilih jenis botol yang dikumpulkan, lalu memasukkan botol kepada tempat yang namanya robot trash. Kemudian, kenapa alasan saya memilih GDD? Karena metode ini dipilih untuk membantu pengguna mencapai tujuannya, yaitu mengumpulkan botol plastik dan mendapatkan imbalan dengan cepat. Nah, semua elemen antar muka pengguna UI dirancang untuk mendukung tujuan utama ini sambil meminimalkan kesulitan dalam penggunanya. Lanjut. Nah, untuk mengenali pengguna, yang pertama, segmentasi geografis pada Treasure, yang berarti membagi pengguna berdasarkan lokasi mereka. Ini penting agar aplikasi ini bisa lebih efektif dan relevan, karena gak semua orang bakal menaruh sampah di tempat yang sama. Jadi di segmentasi geografis itu akan membantu orang-orang menaruh mengumpulkan sampah di tempat yang tempat robot trash terdekat dia. Oke, kemudian ada segmentasi demografis. Nah, ini melibatkan pembagian pengguna berdasarkan karakteristik tertentu. Pertama, pengguna utama adalah individu yang berusianya 16 sampai 30 tahun. Nah, terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan mayoritas berpendapatan menengah hingga ke tinggi. Dalam stasiun sosial ekonomi, laporan dari Bank Dunia mencatat bahwa 9,2% populasi Indonesia hidup ini di bawah garis kemiskinan di daerah dengan status ekonomi lebih rendah. Nah, Treasure dapat menawarkan insentif yang lebih menarik seperti voucher belanja, uang, cash, dan mendapatkan barang yang ada di Treasure tampilkan tersebut.
Nah, ketiga itu ada segmentasi psikografis. Nah, pengguna Treasure yang terpeduli terhadap isu-isu lingkungan akan lebih termotivasi untuk menggunakan Treasure sebagai cara berkontribusi dalam mengurangi limbah plastik. Gaya hidup juga berperan. Mereka yang menjalani gaya hidup minimalis akan berkelanjutan cenderung aktif dalam daur ulang, sehingga Treasure bisa menarik kelompok ini dengan menonjolkan manfaat keberlanjutan. Kemudian yang terakhir ada segmentasi perilaku. Nah, aplikasi Treasure bisa dibagi berdasarkan frekuensi partisipasi. Ada pengguna yang secara rutin mengumpulkan botol plastik dan melaporkan melalui kemudian menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap isu lingkungan. Di sisi lain, ada juga pengguna yang hanya sekali berpartisipasi, mungkin karena kurang informasi atau motivasi. Oke, lanjut. Understand function business treasure. Nah, ini definisi bisnis dan analisis kepentingan. Treasure adalah sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mengurangi limbah plastik dengan cara sederhana dan efektif. Dan kemudian ada menentukan fungsi bisnis dasar. Fungsi bisnis Treasure adalah berperan dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan dengan mendidik dan memotivasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan pengelolaan limbah plastik. Kemudian ada penjelasan kegiatan harus melalui analisis tugas. Nah, pengguna pertama mendaftar dan membuat akun. Setelah itu, pengguna bisa mengumpulkan botol plastik dan mencari robot trash untuk titik pengumpulan sampah, dan pengguna bisa memasukkan botol plastik itu ke dalam robot trash. Kemudian, pengguna mendapatkan poin untuk ditukar dengan uang dan juga barang bisa yang akan disediakan oleh Treasure. Kemudian ada namanya pengembangan model konseptual dari sistem. Model konseptual aplikasi Treasure menggambarkan interaksi antara pengguna botol plastik dan titik pengumpulan yang disebut robot trash. Pengguna mendaftar di aplikasi dan mulai mengumpulkan botol plastik yang dicatat untuk mendapatkan poin. Poin tersebut yang tadi saya sebutkan bisa ditukar dengan cash atau juga barang yang akan disediakan oleh Treasure. Nah, kemudian ada menetapkan desain standar atau panduan gaya. Nah, panduan gaya aplikasi Treasure bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang konsisten dan menyenangkan. Identitas visual aplikasi menggunakan warna hijau untuk mencerminkan kebersihan antara pengguna dan yang sederhana dan mudah navigasi dengan tombol sederhana. Oke. Kemudian menetapkan tujuan desain kegunaan sistem. Fokus utama pengalaman pengguna di aplikasi Treasure adalah memudahkan pengguna baru memahami cara kerja aplikasi dengan cepat. Standar aksesibilitas diterapkan agar aplikasi dapat digunakan oleh semua kalangan, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan dengan teks yang cukup besar dan kontras warna yang baik. Kemudian ada namanya mendefinisikan kebutuhan pelatihan dan dokumentasi. Nah, dokumentasi harus tersedia dalam bentuk manual pengguna, video tutorial, dan FAQ yang mudah diakses dalam aplikasi. Ini akan membantu menjawab pertanyaan umum dan memberikan panduan langkah demi langkah untuk setiap fungsi. Dengan menyediakan pelatihan yang komprehensif dan dokumentasi yang jelas. Oke, lanjut. Panduan perancangan interface. Yang pertama, strategi. Tujuan utama adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan sampah plastik. Yang kedua, itu analisis. Pengguna dengan mengumpulkan data melalui survei dan wawancara. Ketiga, ada desain konseptual. Desain konseptual mencakup wireframe dan sketsa awal latar muka. Desain ini harus menunjukkan alur pengguna yang logis dan intuitif. Kemudian ada prototyping. Nah, prototype ini mungkin pengguna untuk berinteraksi dengan antarmuka dan memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka. Dan yang selanjutnya itu ada uji pengguna. Nah, pengguna diminta untuk menyelesaikan tugas tertentu dalam aplikasi dan observasi dilakukan untuk menilai kemudahan pengguna dan kepuasan pengguna. Kemudian selanjutnya ada desain iteratif. Nah, proses ini desain diulang iteratif untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Step iterasi mencakup revisi desain dan pengujian ulang untuk memastikan bahwa antarmuka memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, yang terakhir release final. Nah, release final ini sudah mencakup dari awal dari kita strategi hingga desain iteratif.
Setelah semuanya diperbaiki, maka aplikasi sudah siap akan di launching dan memberi semua pengguna untuk memakai aplikasi Treasure. Nah, ini user flow saya untuk menggunakan aplikasi Treasure. Yang pertama, login. Jika tidak punya akun, daftar akun Treasure terlebih dahulu. Jika punya akun, langsung login. Terus lalu masuk halaman beranda. Di sini kita langsung scan QR code di RoboTrace, lalu masuk ke RoboTrace, terus pilih jenis botol sesuai ukuran, kemudian memasukkan botol dan mendapat poin. Terus habis itu poin bisa ditukar dengan cash, item yang dimaksud ini barang, dan ada barang juga namanya barang limited yang akan ditampilkan oleh Treasure. Kemudian kalau ingin mengambil cash, maka memasukkan nomor rek atau nomor rek pengguna. Kalau ingin item dan item limited, itu masukkan alamat untuk pengiriman barang dan lalu logout. Oke. Nah, ini set map. Pertama kita registrasi terlebih dahulu, kemudian login, kemudian masuk beranda, lalu peta lokasi RoboTrace bisa, dan halaman beranda itu ada saldo poin dan statistik, ada notifikasi promo, ada peta lokasi RoboTrace, ada juga riwayat aktivitas, ada juga pengaturan akun. Yang kita jelaskan di sini adalah alur dari Treasure tersebut. Pertama itu ada peta lokasi RoboTrace, kemudian pilih lokasi, kemudian detail, kapasitas dan jamnya, kemudian store botol ke RoboTrace, kemudian tambahkan poin menambah, kemudian penukaran poin. Seperti itu, masukkan nomor rekening atau alamat, lalu dapatkan barang atau cash yang ditukarkan poin tersebut. Lalu ini ada menu sistem dan sistem navigasi. Yang pertama ada struktur dan fungsi menu. Nah, struktur menu Treasure memudahkan pengguna mengakses fitur utama seperti pengumpulan botol, penukaran poin, melihat lokasi RoboTrace, dan mengelola profil. Yang kedua ada isi menu. Nah, isi menu berisi fitur beranda, ringkasan aktivitas, kumpulkan botol cepat, dan kelola pengumpulan tukar poin. Dan C, format menu. Menu menggunakan format di drop-down atau tab navigasi agar mudah dijangkau pengguna dengan beberapa klik. Terus ada penyusunan frase dalam menu. Nah, frase disusun sederhana dan deskriptif seperti kumpulkan botol dan tukar poin agar mudah dimengerti pengguna. Lalu ada penentuan pilihan menu utama beranda, kumpulkan botol, tukar poin, lokasi RoboTrace, tukar item, dan profil. Lalu ada pilihan menu. Nah, setiap pilihan menu dirancang untuk memudahkan akses cepat ke fungsi utama aplikasi tanpa terlalu banyak langkah. Terus yang G, navigasi halaman. Navigasi halaman menggunakan ikon dan teks yang intuitif untuk memandu pengguna antara fitur tanpa kebingungan. Kemudian ada jenis-jenis menu grafis. Treasure menggunakan ikon grafis yang intuitif di samping teks untuk memudahkan identifikasi fitur seperti ikon peta untuk lokasi RoboTrace. Nah, ini ada deskripsi gaya tampilan pada aplikasi Treasure. Konsep dan tema kebijakan dan lingkungan aplikasi akan menggunakan tema yang terinspirasi dari alam dengan warna hijau dan biru melakukan warna-warna hijau dan biru putih yang melambangkan lingkungan bersih dalam dan lautan yang sehat. Yang kedua, sederhana dan ramah pengguna. Nah, palet warna dari warna hijau melambangkan alam dan keberlanjutan akan digunakan untuk elemen seperti tombol, pengumpulan botol, dan poin. Biru digunakan seperti latar belakang untuk menyebutkan lautan dan kebersihan. Putih untuk menjaga tampilan tetap bersih dan jelas serta memudahkan pembacaan teks. Kemudian ada ikon dan ilustrasi Treasure. Nah, ini ikon kita melambangkan seperti harta yang dimurupkan seperti huruf T di tengah, melambangkan identitas Treasure sebagai aplikasi pengelolaan sampah. Nah, untuk perangkat interaksinya kita menggunakan smartphone dan RoboTrace. Untuk smartphone untuk mengakses Treasure dan RoboTrace untuk mengumpulkan botol tersebut. Kemudian
screen based control yang akan digunakan untuk navigasi sentuh. Yang kedua ada icon menu utama, ketiga ada menu drop down, yang keempat ada notifikasi push, yang kelima ada swipe dan kontrol seperti scroll seperti biasa, dan robot race screen basednya itu ada store bottle dan synchronization point, dan ada tombol aksi cepat. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari aplikasi Treasure, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.